Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Kenalkan, saya Kak Rosi, tentor bahasa Inggris kalian. In this opportunity, we will talk about soal-soal PKN STAN bahasa Inggris. Nah, kalian sudah tahu apa belum? Tipe-tipe soal STAN itu ada 3, khususnya di bahasa Inggris. Yang pertama ada structure, yang kedua ada word atau error recognition, yang ketiga ada reading. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas strukturnya yang sering keluar. Bahkan soal ini sering keluar sampai 3 atau 5 soal di setiap paketnya. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yaitu tentang inversion. Oke, mungkin sebagian dari kalian masih belum terlalu familiar dengan kata inversion, karena ini merupakan pelajaran yang mungkin masih baru, yang belum diajarkan oleh guru kalian di sekolah. Nah, untuk inversion ini sendiri mempunyai banyak macam, tapi Kak Rosi perkecil menjadi 3 macam karena soal-soal ini yang sering muncul di dalam soal PKN STAN. Sebelumnya kita bahas dulu inversion itu apa sih? Jadi inversion adalah struktur kalimat yang dibalik. Jadi gini, biasanya struktur awalnya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini nanti strukturnya tidak sama lagi seperti struktur awal. Oke, kita bahas dulu dari subjek ya. Kalian sudah tahu subjek itu apa? Sudah ya, subjek itu bisa berupa pronoun, seumpama kayak I, you, they, we, atau kata benda, the child, and then family, and other. Nah, kalau yang predikat, atau kalau di bahasa Inggris kita sebut predicate. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang berupa verb, atau kata kerja. Bisa berupa verb 1, verb 2, or verb 3. Nah, untuk yang kedua bisa berupa to be. Kalau to be berarti harus berdasarkan tensesnya masing-masing. Contohnya, kalau present tense berarti to be-nya is, am, are. Lalu kalau past tense ada 2, yaitu was, were. Itu ya. Udah tahu ya to be-nya apa aja? Lanjut yang ketiga, ada modality. Nah, kalau di modality ini ada beberapa contoh, yaitu bisa berupa will, lalu may, can, should, dan lain-lainnya. Oke. Nah, berarti kalian sudah paham ya SPOK dalam bahasa Inggris. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke macam-macam inversion yang Kakak Rosi tadi sebutkan. Kita bahas yang pertama, ada yang berupa adverb. Nah, adverb itu merupakan kata keterangan. Namun, di sini yang bisa diinversi hanya adverb yang bermakna negatif. Jadi, adverb yang bermakna positif tidak bisa kita inversi. Oke. Jadi, kata keterangan atau adverb yang bermakna negatif itu apa aja sih? Ada beberapa contohnya di sini. Bisa berupa no sooner, scarcely, never, rarely, seldom, hardly ever. Nah, contoh-contoh ini mempunyai makna negatif yang biasanya diartikan dengan jarang atau bahkan tidak pernah, kayak gitu ya. Berarti dia memiliki makna negatif, ya benar? Nah, seumpama kalau kita sudah masuk ke inversionnya, karena kalau inversion merupakan struktur kalimat yang dibalik, dari awal SPOK nanti berubahnya menjadi seperti ini. Yang pertama, kita tulis adverb-nya. Biasanya kalau kata keterangan kan di belakang. Nah, khusus kalau inversion ini adverb-nya ada di depan. Kita mulai dengan adverb, lalu diikuti dengan auxiliary, lalu diikuti dengan subject, verb, dan objek. Auxiliary itu merupakan kata bantu. Masih ingat kata bantu? Kalau di present tense
kalimat negatif atau interrogatif. Contohnya, kalian kalau membahasa Inggriskan aku tidak bermain piano gimana? Apakah dengan ngomong I not play piano? No ya, kita membutuhkan kata bantu berupa do. I do not play piano, seperti itu. Jadi kegunaan kata bantu biasanya digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif. Lanjut, contohnya saja ya, biar kalian lebih paham. Contohnya di sini, di kalimat aslinya ada kalimat we seldom walk in such green grass. Nah, di sini ada seldom, ya. Seldom berarti memberikan makna negatif pada kalimat ini karena merupakan kata keterangan negatif atau adverb yang bermakna negatif. Karena di sini ada seldom, maka kita bisa menginversikannya, merubah bentuk strukturnya menjadi seperti ini. Kita ikuti formulanya. Jadi pertama yang kita tulis adalah adverbnya. Oke, adverbnya ada seldom. Kita tulis di awal seldom. Lalu ada auxiliary. Auxiliary dari tenses present tense adalah do, lalu diikuti dengan we, lalu diikuti dengan verbnya. Tetap kita tulis walk in such green grass. Oke, berarti di sini strukturnya sudah berbalik. Adverb yang biasanya ada di belakang, kita ubah adverb ini di depan dengan struktur yang baru sesuai formula ini. Oke, itu ya. Kita lanjut ke inversion yang kedua, yaitu ada penggunaan only, not only. Nah, biasanya penggunaan only, not only ini juga sering keluar di BKN instan dari tahun ke tahun. Hampir sama seperti yang penggunaan adverb yang bermakna negatif. Jadi untuk penggunaan only atau not only-nya berada di awal, lalu diikuti dengan auxiliaries, terus diikuti subject, verb, sama object. Langsung contoh ya. Contoh di kalimat yang awalnya, yang masih asli, yaitu subject, predikat, objeknya. Di sini ada subjek bats, predikat live, bats live their cave at night. Nah, di sini untuk tipe inversion yang kedua yang sering keluar di BKN instan dari tahun ke tahun adalah penggunaan only, not only. Nah, ini hampir sama aja seperti penggunaan adverb yang bermakna negatif sebelumnya. Di sini diawali dengan penggunaan only atau not only, lalu diikuti dengan auxiliary, lalu diikuti dengan subject, verb, dan object. Langsung ke contohnya saja biar lebih paham. Contohnya ada bats only leave their cave at night. Nah, di sini ada kata only. Karena di sini ada kata only, berarti kita bisa mengubahnya ke bentuk inversion dengan cara only ditaruh di depan seperti rumusnya, lalu diikuti dengan auxiliaries. Nah, karena ini tensesnya present tense, berarti auxiliariesnya present tense adalah antara do atau does. Kita lihat dulu bats. Nah, bats di sini merupakan singular atau plural kira-kira? Oke, benar. Plural ya, plural nouns, jadi menggunakan do. Only do, bats, subject, diikuti verb, live their cave at night. Oke. Mudah kan teman-teman? Kalau sudah paham, kita lanjut ke inversion tipe 3 yang juga sering muncul di BKN instan, yaitu penggunaan conditional sentence type 3. Jadi kalau di conditional sentence ada 3 tipe. Yang pertama
tipe 1, 2, 3. Tapi yang bisa kita inversi yaitu yang tipe 3. Yang sering keluar adalah tipe 3. Nah, conditional sentence tipe 3 sendiri ini apa sih? Dia merupakan pengandaian atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa lampau, seperti itu. Nah, untuk formula awalnya, mungkin kalian sudah mempelajari ini di SMA, biasanya di kelas 12. Jadi langsung aja ke formula. Di sini ada if diikutin subject, diikutin have plus verb 3, koma subject would have plus verb 3. Nah, ketika ingin mengubahnya law inversion, had di sini harus diubah ke depan. Had lalu diikutin dengan subject, diikutin dengan verb 3, objek, dan yang belakang sama aja. Berarti kesimpulannya yang diubah hanya yang ada kata if-nya di sini. Untuk yang belakang berarti tidak ada perubahan. Contohnya, kita pakai rumus yang awal. Contoh kalimat yang masih awal ya, yang belum diinversi, yaitu if they had studied hard, they would have won the contest. Nah, kalian menemukan kata had di sini? Ada kata had di sini. Nah, had ini bisa kita ubah ke bentuk inversion dengan mengubahnya pada awal kalimat had, lalu diikuti dengan subjek berupa they, lalu diikuti dengan verb 3, lalu diikuti dengan verb 3-nya apa ini? Ada studied hard. Yang belakang tetap ya, they would have won the contest. Kira-kira dari perubahan inversion ini, selain perubahan kata had yang diubah ke depan, ada perubahan lagi nggak kira-kira? Apakah mungkin ada kata yang hilang di sini? Oke, yaitu dengan menghilangkan if di sini sudah tidak perlu ditulis lagi, gitu ya. Jadi if yang di sini nanti akan dihilangkan, seperti itu. Jadi ketiga ini dari inversion yang berupa adverb yang bermakna negatif, lalu penggunaan only, not only, dan penggunaan conditional sentence type 3 itu adalah soal-soal PKN STAN yang sering keluar dari tahun ke tahunnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba ke soal STAN langsung. Now let's have a look to the questions. Di sini ada beberapa contoh soal PKN STAN dari tahun 2009, 2014, 2016, dan 2017 yang semuanya ini sama-sama membahas tentang inversion. Makanya Kak Rosi tadi bilang kalau soal ini sering sekali muncul dari tahun ke tahun dalam tes PKN STAN. Nah, untuk soal yang pertama ada kalimat seperti ini. Susan was self-reliant and hardly ever bla 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 any assistance from other. Nah, sebelum ke soal, kalau saya punya tips. Jadi kalau kalian mengerjakan structure atau error recognition atau berupa grammar, kalian nggak usah terpaku pada artinya, nggak usah terpaku pada vocabnya, tetapi hanya saja kita identifikasi aja subjek, predikat, objeknya saja. Jadi seumpama kalian nggak tahu artinya self-reliant apa ya, atau mungkin assistance apa ya, kalian nggak usah memikirkan hal seperti itu. Yang kalian pikirkan adalah ciri-cirinya saja. Nah, kira-kira setelah kalian mempelajari inversion tadi, ada kata apa di sini? Ada kata hardly ever. Nah, hardly ever merupakan adverb yang bermakna negatif atau kata keterangan yang bermakna negatif. Kalau ada kata hardly ever di sini, berarti yang kita lakukan adalah sesuai rumusnya tadi ya. Ada hardly ever, terus diikutin sama hardly ever, diikutin sama auxiliaries,
subjeknya gitu. Berarti kita cari yang paling depan ada auxiliarisnya. Kalau yang E diawali dengan she, apakah she itu auxiliaris? Bukan. She itu merupakan pronoun ya, atau subjek. Berarti kita coret yang A. Kalau yang B, ada kata did di sini. Apakah did merupakan auxiliaris? Benar ya? Oke, kita simpan dulu. Untuk yang C, apakah did juga merupakan auxiliaris? Sama ya seperti yang B, kita simpan dulu. Untuk yang B ini juga yang seperti kayak yang A, diawali dengan she, berarti bukan jawabannya gitu ya. Berarti PR kita tinggal mengeliminasi salah satu dari dua pilihan ini. Nah, kita lihat dulu ini. Susan was self-reliant and hardly ever bla 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 any assistance from other. Kira-kira tensesnya apa? Past tense ya. Kalau past tense auxiliarisnya benar did ya. Oke, berarti ini benar. Tinggal ini bedanya she accept sama she accepted. Ini berupa verb 1, ini berupa verb 2. Nah, kalau di sini sudah ada did, ya kan? Berarti kita sudah nggak perlu lagi verb 2 untuk verb 2 gitu. Sama kayak present tense, seumpama sudah ada das, berarti verbnya nggak perlu dikasih s atau is. Berarti ini subjek lalu diikuti dengan verb 1. Kenapa kembali verb 1? Karena sudah ada did di sini. Jadi kita nggak perlu menggunakan verb 2. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang B. Oke, gitu ya. Gampang kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tadi Kak Rosi sudah memberikan contoh pada soal nomor 1. Sekarang coba kalian berpikir beberapa detik untuk mengerjakan soal nomor 2. Oke, sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas. Di sini ada kata no sooner. Masih ingat? Ada kata no sooner. No sooner masih merupakan contoh kalimat dari inversion yang berupa adverb yang bermakna negatif, gitu ya. Sama seperti hardly ever. Hardly ever ini juga memiliki makna negatif, sama halnya dengan no sooner. Kalau ini merupakan adverb negatif, berarti kita eliminasi langsung ya. Tadi sudah dibahas. Berarti ini ada subjek, berarti salah. Terus ini ada subjek lagi, berarti ini salah. Berarti pilihannya antara si sama di. Nah, kalau yang si penggunaan did berarti dia past tense. Kalau yang di penggunaan had berarti dia namanya past perfect. Oke, benar. Nah, kita kembalikan di sini dulu. Di kalimatnya, no sooner bla 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 the train station then she changed her mind to go by bus. Nah, di sini ada kata change, ada subjeknya. Kalau change ini merupakan verb 2. Kalau ini verb 2, berarti di sini juga mengikuti menggunakan verb 2 yang menandakan tensesnya adalah past tense. Berarti mana yang merupakan past tense? Yang C. Oke, berarti B salah karena ini penggunaan had-nya. Oke. Lanjut ya. Untuk pertanyaan ketiga, Kak Rosi berikan beberapa detik lagi untuk berpikir. Oke, sudah ya. Jadi untuk yang ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang nomor 1 sama 2 kalian tinggal meneruskan karena ada kata no sooner sama hardly ever. Karena di sini nggak ada, berarti kita langsung ke optionnya. Dari A sampai B ini kita lihat yang pertama. Oke, sebelum ke option kita lihat kalimatnya dulu. Di sini right berarti merupakan predikatnya. Terus ini objeknya.
Berarti yang belum ada adalah subjeknya. Karena kalau dalam kalimat minimal harus ada subjek, predikat. Ini wajib. Berarti kita masih membutuhkan subjeknya. Oke, kita lihat dari yang A. Never did Rihanna write the novel because she had ideas to make a novel. Oke, ada kata never. Oke, berarti itu yang adverb negatif. Ada auxiliary did sama subjeknya Rihanna. Nah, kita lihat, kita cross check ke teksnya ini, ke soalnya. She had ideas. She had ideas itu merupakan had di sini merupakan verb 2, berarti ini past tense. Berarti kira-kira yang A benar enggak? Sama-sama past tense ya. Ya udah, untuk kalian biar lebih to make sure, kita lanjut yang B, C, D dulu. Coba yang B. Rihanna never did write. Apakah boleh seperti itu? Enggak ya, seharusnya kalau never-nya digunakan setelah subjek, berarti did sama write ini nggak boleh jadi satu. Jadi harus ini, Rihanna never wrote the novel. Jadi menggunakan verb 2-nya. Berarti ini salah. Untuk yang C, did Rihanna never write bla bla bla. Kalau di depan berarti gimana? Ini seharusnya ada tanda tanya karena merupakan kalimat interrogatif. Kalau yang ini berarti salah ya. Kalau yang B, Rihanna never does. Nah ini malah tadi did yang menunjukkan past tense. Nah ini malah does. Does itu menunjukkan present tense. Berarti does gak masuk. Berarti udah benar yang dari A tadi ya. Yang paling benar adalah never did Rihanna. Oke. Selanjutnya untuk soal yang keempat. Oke. Untuk soal yang keempat, ini ya biar kelihatan. Untuk soal yang keempat ini dari soal PKS di tahun 2009. Oke, Kak Rosi berikan beberapa detik untuk berpikir. Silakan. Oke, sudah ya. Di sini ada kata apa kira-kira? Not only, masih ingat? Jika menggunakan not only berarti bisa diinversi juga. Karena adverbnya di depan berarti pastinya itu inversion. Nah, kita langsung aja ke pilihannya. Yang A ada Marcus becomes. Bukan ya, ini ada subjek, ada predikat. Sedangkan setelah not only harus ada, ingat, harus ada apa tadi? Not only harus diikuti sama auxiliaries. Berarti cari auxiliariesnya. Marcus bukan, ini berarti bukan. Berarti antara B atau C, menggunakan did atau does. Nah, kalau sudah kayak gini, kita lihat ke soalnya. Kira-kira soalnya menggunakan present tense apa past tense? Nah, di sini ada kata but he also receives a scholarship. Nah, di sini ada verb 1 S atau IS, berarti otomatis merupakan tesis apa? Present tense. Yang menunjukkan present tense adalah pilihan nomor pilihan yang bagian C. Oke, karena kalau yang B merupakan past tense. Itu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari tahun PKS 2014 ya, akan berikan waktu beberapa detik untuk berpikir. Silahkan. Oke, sudah? Kita lanjut. Kita lihat teksnya. Ini ada the announcement he would have participated in the Balinese painting workshop. Nah, di sini ada kata announcement. Kita lihat word class-nya dulu. Di sini ada objek, lalu koma, diikuti subjek, ada predikat, ada verb-nya. Nah, tadi kakak bilang kalau dalam klausa atau kalimat minimal harus ada subjek sama predikat. Sedangkan untuk klausa yang ini belum ada, berarti kita masih membutuhkan subjek
Oke. Kita langsung ke pilihannya. Option A, B, C, D. Berarti fokusnya ke subjek predikat. Kalau yang A, if you know. If you know ada subjek predikat. Seharusnya benar ya. Seharusnya benar ada subjek predikat. Tapi kita kembalikan ke soalnya. Nah, kalau di soalnya ini diikutin sama you would have participated. Berarti merupakan past future perfect. Kalau past future perfect pasangannya apa? Masih ingat? Kalau ini past future perfect, berarti sebelumnya harus ada if past perfect. Oke. Apakah yang A ini merupakan if past perfect? Bukan ya, karena di sini ada subjek, terus diikuti sama verb 2 yang merupakan if past tense. Oke, berarti ini yang A bukan. Lanjut, yang B. He had known the announcement bla bla bla. Nah, di sini sebenarnya udah benar ada subjek lalu ada predikatnya. Namun di sini merupakan if clause, jadi masih butuh if. Seumpama ini di awal jawabannya if he had known berarti benar. Tapi karena nggak ada berarti salah ya. Lanjut yang C. Had he known. Nah, if-nya nggak ada, tapi had-nya diubah ke depan. Masih ingat kan tadi yang formulanya yang conditional sentence type yang tipe 3. Jadi yang pertama ada had, lalu diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan verb 3 dengan menghilangkan if. If-nya hilang. Lalu yang awal ada had, lalu subjek, terus diikuti verb 3. Sesuai ya berarti? Oke, ini benar. Untuk make sure kita bahas sampai di if he has known. Nah, kalau yang ini seharusnya have, karena has known merupakan present perfect. Yang kita butuhkan adalah past perfect. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang C. Oke, yang past perfect. Oke, mungkin sekian dari Kak Rosi untuk kesempatan kali ini. Kita sudah membahas inversion yang sering keluar di soal-soal PKN STAN. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.